Perang Baru Indonesia. Awas, nyamuk-nyamuk biotik mau dilepaskan. Semoga tidak ada agenda di dalamnya. Betapa kesiapan baik di darat, baik di laut, baik di udara, siap apabila diperlukan oleh negara. My Pret, sebelum kita bahas tentang perang baru dari nyamuk biotik, kita bahas dulu beberapa informasi umum di sini. Biar nyambung, biar sungguh pendek tahu bahwa ini analisis, bukan hoax. Harus bisa bedain ya bro, kalian yang cerdas-cerdas pasti paham. Sahabat bagi-bagi, kita tahu dalam New World Order atau tatanan dunia baru banyak sekali program-program Zionis untuk mengontrol dunia dengan cara-cara tak lazim. Salah satunya mengurangi populasi dunia yang tidak patuh kepada mereka. Kekejaman Wahyudi ini bukan hanya terjadi pada Palestina, tapi juga pernah terjadi pada kaum mereka sendiri, yaitu kaum Yahudi Ethiopia. Pada saat itu, kejadian ini belum lama ya, 10 tahun yang lalu, seakan-akan keberadaan Yahudi Ethiopia mau dimusnahkan dengan terjadinya penurunan tiba-tiba angka kelahiran dan keguguran massal. Para wanita tersebut tidak tahu apa yang terjadi, padahal mereka sebelumnya normal-normal saja dan melahirkan beberapa anak dengan lancar ya bro. Setelah diselidiki, para wanita mengaku setiap 3 bulan sekali mereka didatangi para petugas kesehatan dari program pemerintah Israel kala itu dan dipaksa untuk meminum obat okunilasi yang katanya ampuh untuk melawan berbagai penyakit sesuai kebijakan pemerintah. Dan setelah diamati dan diselidiki lagi, ternyata obat tersebut adalah Depo-Provera, yaitu obat kontrasepsi yang sangat ampuh dan tahan lama mencegah kehamilan. Awalnya pemerintah Israel menolak tuduhan tersebut, namun akhirnya mereka mengakuinya dan mencabut peraturan tersebut pada tahun 2013 silam. Kebijakan ini sangat mengejutkan, seakan-akan kaum Yahudi Ethiopia mau dimusnahkan secara perlahan-lahan karena kebijakan tersebut. Itu adalah salah satu program pengurangan manusia atas nama kesehatan. Lalu apakah hanya program-program itu saja? Bisa kita resapi, virus COVID-19 pun rada-rada somplak ya bro, datang tiba-tiba dan pergi secara sukarela setelah negara-negara konoha memborong vaksin. Tentu ini membuat banyak pengamat-pengamat teori konspirasi curiga dan membedah masalah ini. My Pret, kita sudah banyak kehilangan semuanya lantaran wabah COVID-19, dari nyawa, ekonomi hingga usaha ya bro. Siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan, Cak Lontong pun bisa menjawab. Kini perang masih berlanjut dengan isu penyebaran nyamuk biotik yang mau disebar dan mencuat menjadi isu konspirasi bahwa banyak agenda yang akan terjadi di dalamnya. Dan kita tahu Indonesia adalah salah satu negara yang paling keras perlawannya terhadap Zionis, khususnya rakyatnya ya bro, yang mana menjadi zona merah untuk dikunjungi warga-warga Zionis. Apakah nggak ada agenda di situ? Apakah tidak layak? Kita analisis kisahnya dan kita juga bukan bagian dari 10 Anglo-Saxon yang ada, yang besok-besok kita bahas ya, apa itu Anglo-Saxon yang bisa sewaktu-waktu Zionis musnahkan. Mari kita bahas. My Pret, baiklah, bagaimana kalau kita memulai dengan sebuah informasi untuk kita diskusikan. Ada sejenis nyamuk biotik bernama nyamuk Kolbasiya. Nyamuk ini akan membawa sejenis virus mematikan bernama Japanese encephalitis atau radang otak ya. Kalau bahasanya Mimin gak salah. Ini serius, gak bercanda ya bro. Berita baiknya, vaksin ini sudah ada obatnya kalau virus itu menyebar radang otaknya, dan program anggarannya juga sudah ada sih. Tapi celakanya Indonesia nanti harus beli lagi. Kalau wabah Aedes malarianya hilang tapi penyebaran kena radang otaknya bertambah, ya sama aja bro ya bro. Sahabat My Pret, apa itu nyamuk bionik? Kita semua sudah diingatkan bahwa elit global telah menjalankan 3 program utama, yaitu kendali atas ekonomi atau keuangan, kendali atas kekuatan atau militer means siap, atau kontrol populasi. Dalam kontrol populasi, jumlah penduduk dunia mungkin akan diturunkan hingga 50% jumlah penduduk dunia dari total penduduk saat ini ya bro. Lah Mimin kok belibet banget, ya maklum belum sarap bro. Dan yang disisakan hanya yang benar-benar mendukung berdirinya Israel ya bro. Bayangkan disisakan hanya yang pro Wahyudi,
manusia-manusia yang mereka anggap ganteng-ganteng itu ya bro. Nah sisanya yang lawan otomatis disingkirkan, termasuk mungkin negara-negara seperti Indonesia di Asia ya, Malaysia dan Brunei Darussalam. Yang jelas yang mayoritas muslim yang mau menentang kekejaman mereka ya bro. Sahabat MyPred, kita membahas kembali tentara bionik ini yang bernama nyamuk Wolbachia. Pada tahun 2010 Bill Gates pernah mempunyai misi paten untuk mengkomputerisasi tubuh manusia dengan berdaya transmisi. Bagaimana dimasukkannya transmisi tersebut ke tubuh manusia melalui nyamuk? Dalam paten tersebut ada hal yang paling aneh, yaitu pemilik paten dalam hal ini yaitu Bill Gates tidak bisa dituntut bila ada efek samping dari nyamuknya ya bro. Jadi mau lo digigit kena radang otak, mati otak, bebas. Kan WHO ini juga nggak ngotor-ngotor amat ya, semi-semi gila juga dia. Sekarang mengapa Indonesia ditarget? Ya jawabannya karena Indonesia akan menjadi negara kuat ya bro ke depannya ya, kalau nggak diganggu masalah ekonomi, pangan, dan kesehatannya. Ya mungkin akan menempuh atau menjadi negara terkuat di Asia Tenggara ya bro. MyPred, kita kembali ke arti kesehatan. Kesehatan adalah persoalan ketahanan nasional paling utama. Kesehatan dimainkan untuk mengendalikan manusia. Farmasi-farmasi global milik Zionis yang menguasai dunia sekarang ini memiliki tujuan untuk mengendalikan setiap individu. Saat ini pakai nyamuk biotik katanya bisa dikontrol ya bro oleh gelombang transmisi tersebut menjadi senjata untuk menyasar setiap individu yang tidak disukai. MyPred, kalian ingat program pemerintah satu ini yaitu berupaya menyebar telur nyamuk Aedes aegypti? Jadi kita sangat khawatir ya terkait adanya program pemerintah yang berupaya menyebar telur-telur nyamuk Aedes aegypti tersebut yang terpapar dengan bakteri dan dengan kode name Wolbachia dalam jumlah jutaan. Kita harus menekan pemerintah untuk segera menghentikan rencana pelepasan nyamuk Wolbachia tersebut, walaupun diiming-imingin potong utang atau tambah utang ya bro, yang katanya untuk mengendalikan demam berdarah. Padahal kita udah dari dulu ada demam berdarah dan gue juga pernah kena, aman-aman aja bro. Tapi kita nggak tahu virus radang otak atau kalian kena radang otak itu masih aman. Pokoknya suarakan ini semua, jangan sampai terjadi seperti COVID, banyak teman dan keluarga kita kehilangan. Salam waras, salam sehat, merdekalah Indonesia seutuhnya, merdeka.